Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kajian perekonomian Asia Pasifik di negara Vietnam, Australia, Rusia, dan Filipina. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas negara Vietnam. Sejarah negara Vietnam memiliki kisah sejarah yang penuh perjuangan dan berliku. Vietnam adalah negara yang menempati bagian timur semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Tetangganya adalah Cina di utara dan Kamboja serta Laos di barat. Sebagian besar sejarah Vietnam ditandai dengan perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari dominasi asing. Dalam waktu 1000 tahun, Vietnam dikuasai oleh Cina yang sangat mempengaruhi budaya dan peradaban mereka. Untuk tingkat inflasi, indeks harga konsumen CPI adalah 118,09%, tingkat inflasi inti 2,94%, PDB deflator 158,65%, harga ekspor 113,30%, harga impor 111,20%, harga produsen 100,52%, tingkat inflasi dalam bulanan minus 0,17%, inflasi pangan 0,88%, indeks harga konsumen sektor transportasi 91,30%. Tingkat pengangguran negara Vietnam pada awal 2008 sangat tinggi hingga menurun sampai pertengahan 2011 ke 2012 dan akhirnya turun dan serta naik lagi ke tahun 2013, lalu menurun lagi hingga akhir tahun 2019. Untuk ekspor dan impor, Vietnam lebih banyak mengekspor tekstil dan pakaian. Kalau impor, Vietnam lebih banyak mengimpor mesin dan alat-alat lainnya. Pertumbuhan ekonomi Vietnam. Biro Statistik Umum mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7,46% pada kuartal 3 2017. Pemerintah Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7% pada tahun 2019. Bank Sentral Vietnam adalah satu dari sejumlah bank sentral di Asia yang melonggarkan kebijakan moneter pada tahun 2019. Pada Juli 2017, Bank Sentral secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam tahun. Tingkat kemiskinan di negara Vietnam, jika dibandingkan dengan negara Thailand, Vietnam mengalami tingkat kemiskinan lebih tinggi. Namun, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, Vietnam berhasil melakukan perubahan di dalam sektor-sektor ekonomi yang ada. Pengiriman para pekerja dan ahli ke luar negeri untuk dikontrak dalam satu pihak membantu pengurangan kelaparan dan kemiskinan. Pendapatan nasional atau GDP Vietnam. Yang pertama, pertumbuhan PDB, yaitu 6,97%. Lalu tingkat pengangguran 2,15%, tingkat inflasi 5,4%, suku bunga 6%, neraca perdagangan 100%, transaksi berjalan 5.919%, transaksi berjalan dibandingkan dengan PDB 3%, nilai utang pemerintah dibandingkan dengan PDB 57,5%, anggaran pendapatan belanja negara minus 4,4%, PMI manufaktur 49%, tarif pajak perusahaan 20%, serta tingkat pajak penghasilan perorangan 35%. Yang kedua, negara Australia. Sejarah negara Australia. Penempatan manusia di Australia diduga berawal pada 42.000 sampai 48.000 tahun lalu. Mungkin dengan perpindahan manusia melalui jembatan tanah dan penyeberangan laut jarak dekat dari kawasan yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara.
Para penghuni perdana ini mungkin moyang dari penduduk asli Australia modern. Pada masa pendudukan Eropa di akhir abad ke-18, sebagian besar penduduk asli Australia mempertahankan hidupnya dengan cara memburu, dengan tradisi lisan, dan nilai-nilai kerohanian yang kompleks berdasarkan penghormatan atas tanah air dan sebuah kepercayaan zaman impian. Penghuni Kepulauan Selat Torres pada awalnya merupakan pekebun dan pemburu pengumpul. Profil negara Australia. Nama lengkap: Persemakmuran Australia. Bentuk pemerintahan: monarki konstitusional federal. Kepala negara Ratu Elizabeth II sejak 6 Februari 1952. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison sejak 24 Agustus 2018. Ibu kota Canberra. Luas wilayah 7.741.220 km. Jumlah penduduk 23.232.413 jiwa. Estimasi tahun 2017. Pertumbuhan penduduk 1,03% 2017. Angka kelahiran 12,1 bayi per 1000 penduduk. Bahasa resmi: tidak memiliki bahasa resmi, namun bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa de facto nasional. Agama: Protestan 23,1%, Katolik 22,6%, Kristen lainnya 4,2%, Islam 2,6%, Buddha 2,4%. Ortodok 2,3%, Hindu 1,9%, tidak beragama 30,1%, agama lainnya 1,3%. Mata uang dolar Australia. Hari kemerdekaan 1 Januari 1901. Dari Inggris Raya. Hari nasional 26 Januari 1788, Hari Australia. Lagu kebangsaan Advance Australia Fair. Tingkat inflasi negara Australia. Tingkat inflasi negara Australia tertinggi mencapai 23,90% dan terendah mencapai 1,30%. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran negara Australia mengalami naik turun. Hingga terakhir pada Januari 2020 mencapai 5,3%. Tingkat pertumbuhan. Para analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan produk domestik bruto Australia akan tumbuh tipis 0,2% pada Januari sampai Maret 2017, atau lebih rendah dari kuartal keempat 2016, lalu yang berhasil tumbuh 1,2%. Namun, pertumbuhan prestasi Australia itu berpeluang mendapat gangguan dari rendahnya pertumbuhan upah dan gaji para pekerja. Para pengamat khawatir rendahnya pertumbuhan upah akan mengurangi daya beli warganya. Seperti diketahui, pada Senin 5 Juni 2017, pemerintah Australia telah mengumumkan pertumbuhan upah pekerja selama kuartal pertama 2017. Hasilnya, kenaikan upah pegawai nasional hanya sebesar 0,3%, setelah pada kuartal keempat 2017 mengalami penurunan 0,5%. Capaian itu jauh di bawah target inflasi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni 2,1%. Plank memperingatkan bahwa pada perekonomian Australia semakin besar karena tingkat utang rumah tangga telah berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah. Di sisi lain, pasar perumahan yang terlanjur mengalami overheating di Sydney dan Melbourne saat ini cukup rentan terhadap koreksi besar. Overheating yang terjadi di pasar perumahan Australia tercatat telah membuat Bank Sentral Australia memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya sebesar 1,5%. Adapun dalam pertemuan Dewan Gubernur pada Selasa 6 Juni 2017, para analis meyakini suku bunga masih akan kembali ditahan. Tingkat kemiskinan. Data statistik terbaru menunjukkan angka kemiskinan di Australia tengah meningkat.
diketahui ada lebih dari 2,5 juta orang serta 1 dari 6 orang anak berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dewan Layanan Sosial Australia terungkap dalam laporan kemiskinan nasional terbaru yang menunjukkan kalau lebih dari 600.000 anak-anak dan sepertiga anak dari keluarga orang tua tunggal hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan ini menganalisa data dari Biro Pusat Statistik tahun 2012. Sebagai pertimbangan keluarga yang tinggal di bawah garis kemiskinan, rata-rata adalah keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga yang bertahan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan uang kurang dari $841 per minggu, sementara seorang warga dewasa yang hanya memiliki uang kurang dari $400 per minggu. Laporan Dewan Layanan Sosial Australia pada tahun 2014 mengungkapkan kalau lebih dari 40% dari seluruh penduduk yang menerima dana jaminan sosial hidup di bawah garis kemiskinan tersebut. Data itu juga menunjukkan kalau wanita penyandang disabilitas dan penduduk aborigin dan Torres Strait Islanders merupakan kelompok warga yang paling parah terdampak dari kemiskinan tersebut. Profil negara Rusia. Nama lengkap Federasi Rusia. Nama lokal Rossiyskaya Federasia. Bentuk pemerintahan Federasi Semi-Presidensial. Kepala negara Presiden Vladimir Vladimirovich Putin sejak 7 Mei 2012. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Anatolyevich Medvedev sejak 8 Mei 2018. Mata uang ruble Rusia, ibu kota Moskwa. Tingkat inflasi. Tingkat inflasi negara Rusia mengalami penurunan hingga terakhir pada Januari 2020 hanya mencapai 2,3%. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran negara Rusia mengalami naik turun hingga terakhir pada Januari 2020 mengalami kenaikan sampai 4,7%. Tingkat kemiskinan. Jumlah warga Rusia yang hidup dalam kemiskinan telah meningkat menjadi hampir 22 juta menurut data terbaru. Hampir 1 dari 7 warga Rusia kini hidup dalam kemiskinan. Menurut data resmi yang diterbitkan hari Rabu, dalam 6 bulan pertama tahun 2015, jumlah warga Rusia yang hidup di bawah penghasilan minimum 10.017 rubel per bulan naik menjadi 21.700.000 orang meningkat hampir 15% dari periode yang sama tahun lalu. Menurut data dari statistik lembaga negara Rosstat dikutip oleh Moscow Times. Filipina. Sejarah negara Filipina dimulai dengan kedatangan manusia pertama lewat jembatan darat paling tidak 30.000 tahun yang lalu. Kedatangan pertama orang-orang barat yang tercatat adalah kedatangan Ferdinand Magellan di Pulau Homonhon di Tenggara Samar pada 16 Maret 152. Sebelum kedatangan Magellan, terdapat suku-suku Negrito yang menjelajahi pulau-pulau Filipina. Tetapi mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Austronesia. Kelompok-kelompok tersebut dapat digolongkan menjadi suku pemburu dan peramu. Masyarakat kesatria, plutokrasi kecil, dan kerajaan maritim yang kemudian tumbuh menjadi kerajaan, konfederasi, dan kesultanan. Negara-negara pro-kolonial itu contohnya kerajaan Butuan, Cibutondo, Masyapan, Maynila, Konfederasi Madias, Negara Mai, dan Kesultanan Sulu serta Maguindanao. Profil negara Filipina. Nama lengkap Republik Filipina. Nama lokal Republika Filipinas. Bentuk pemerintahan Republik Presidensial. Kepala negara Presiden Rodrigo Duterte sejak
30 Juni 2016, Kepala Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte sejak 30 Juni 2016, Ibu kota Manila, luas wilayah 300.000 km, jumlah penduduk 105.893.381 jiwa, agama Katolik 82,9%, Katolik Roma 80,9%, Aglipayan 2%, Islam 5%, agama lainnya 12,1%. Bahasa resmi Filipina, Tagalog, Inggris. Mata uang peso Filipina. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946 dari Amerika Serikat. Hari nasional 12 Juni 1898. Deklarasi kemerdekaan dari Spanyol 4 Juli 1946, Hari kemerdekaan dari Amerika Serikat. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Tingkat inflasi. Tingkat inflasi negara Filipina mengalami naik turun, hingga pada Januari 2020 mengalami penurunan sampai 2,6%. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran negara Filipina dilaporkan sebesar 5,30% pada 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 4,50% untuk 2019. Data tingkat pengangguran Filipina diperbarui triwulan dengan rata-rata 8,50% dari 1982 sampai 2020 dengan 151 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 14,40% pada 1941 dan rekor terendah sebesar 4,50%. Pendapatan nasional. PDB nominal Filipina dilaporkan sebesar 103,6 US dollar pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 86,9 US dollar untuk 2019. Data PDB nominal Filipina diperbarui triwulan dengan rata-rata 20,8 US dollar dari 1981 sampai 2019. Dengan 156 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 103,6 US dollar pada 2019 dan rekor terendah sebesar 7,7 US dollar. Kesimpulan, dari keempat negara tersebut, jika dibandingkan dengan data terbaru, Vietnam mengalami penurunan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, yaitu 6%. Ekspor tetap kuat didorong bukanya pabrik-pabrik baru dan meningkatnya harga komoditas. Tingkat kemiskinannya juga sudah menurun. Australia berpeluang memperpanjang rekornya menjadi 103 kuartal tanpa resesi. Sejauh ini hanya mampu disamai oleh Belanda. Para analisis pun memprediksi rekor itu kembali berlanjut, tetapi yang mengkhawatirkan pemerintah menurunkan upah pegawai nasional yakni 0,5%, jauh di bawah target inflasi yaitu 2,1%. Angka kemiskinannya pun tengah meningkat, sementara perekonomian Rusia tumbuh 2,3%, lebih tinggi dari perkiraan. Tetapi jumlah warga Rusia yang hidup dalam kemiskinan meningkat menjadi hampir 22 juta. Serta Filipina tingkat penganggurannya meningkat 5,30% serta kesenjangannya pun meningkat.